Oke, selamat datang kembali di The Deep Dive. Jadi, Anda kemarin sempat singgung soal spektrum intelektual kan? Dan itu bikin saya kepikiran sesuatu yang, wah, menarik banget. Kalau kita biasa lihat spektrum dari sisi pindar, ternyata Al-Quran itu juga menyajikan kebalikannya. Sebuah spektrum kebodohan. Tapi tunggu dulu, ini bukan soal IQ rendah atau kurang baca buku ya. Ini jauh lebih dalam, jauh lebih berlapis-lapis. Nah, hari ini kita mau coba bongkar bareng-bareng deh. Sebenarnya apa aja sih tingkatan-tingkatan ketidaktahuan ini? Dari yang paling halus sampai yang paling fatal menurut Al-Quran. Wah, ini topik yang menarik banget sih. Karena seringnya kita lihat ini hitam putih aja kan? Bodoh atau pinter. Padahal Al-Quran itu pilihan katanya presisi sekali untuk menggambarkan kondisi kognitif dan spiritual manusia. Jadi istilah kayak la yash'urun, la ya'qilun, terus la yafqahun, itu semua beda. Bukan sinonim yang bisa ditukar-tukar gitu aja. Masing-masing itu menunjuk ke level kesadaran yang beda-beda. Anggap aja kita lagi memetakan sebuah lanskap kesadaran gitu. Oke, kita mulai petanya yuk. Kita mulai dari zona yang paling dasar, paling fundamental. Istilahnya layasyurun. Ini kan sering diartikan mereka tidak menyadari. Maksudnya gimana tuh? Apa kayak orang melamun aja gitu? Bisa dibilang mirip, tapi lebih spesifik. Ini tuh kebodohan di level indrawi, level persepsi. Akar katanya, syu'ur, itu kan berhubungan sama sensasi, perasaan, persepsi yang halus. Jadi, kondisi layash urun itu pas seseorang melakukan sesuatu, seringnya sih kerusakan ya, tapi mereka benar-benar nggak merasakan atau mempersepsikan dampak buruknya, kayak ada mati rasa spiritual gitu. Al-Quran ngasih contoh yang gamblang banget di surah Al-Baqarah ayat 12. Di situ digambarkan tentang orang munafik, dan Allah berfirman, Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ingatlah sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari. Wow, jadi mereka ini bukan sengaja jahat ya? Tapi mereka beneran nggak ngeh kalau yang mereka lakukan itu merusak. Tepat sekali. Itu dia poinnya. Di kepala mereka, mungkin mereka merasa lagi melakukan perbaikan, lagi bermanuver politik yang cerdas, atau membangun sesuatu. Tapi esensinya, tindakan itu merusak. Masalahnya bukan di niat jahat, tapi di sensor mereka yang tumpul. Mereka nggak bisa merasakan getaran-getaran kerusakan yang mereka timbulkan. Kesadaran perseptifnya nggak fungsi. Oke. Jadi layash urun itu soal sensor atau rasa yang mati. Tapi saya sering lihat orang yang sensornya jalan, dia sadar ada masalah, tapi otaknya kayak nggak nyambung, gagal menghubungkan titik-titik. Itu beda lagi kan? Nah, itu dia. Kita naik satu tingkat ke layak kilun, ketiadaan logika. Ini bukan lagi soal persepsi, tapi soal prosesornya. Akar kata dari akal, yaitu akal, itu secara harfiah artinya ikatan atau tali. Fungsinya ya buat mengikat satu informasi dengan informasi lain, buat jadi kesimpulan. Jadi layak kilun itu kondisi di mana tali pengikat itu putus gitu ya? Persis. Seseorang dalam kondisi ini mungkin tahu fakta A misalnya. Alam semesta ini teratur banget. Dan dia juga tahu fakta B. Sesuatu yang teratur pasti ada yang ngatur. Tapi dia gagal narik kesimpulan C yang logis. Berarti alam semesta ini ada penciptanya. Ada diskoneksi di mesin logikanya. Infonya masuk tapi nggak diolah. Punya datanya tapi gagal diproses. Kayak punya bahan masakan lengkap tapi kompornya rusak. Analogi yang bagus sekali. Dan kegagalan ini konsekuensinya serius banget. Ada pengakuan yang tragis dari para penghuni neraka di surah Al-Mulk ayat 10. Waktu ditanya kenapa mereka sampai di sana, mereka jawab, "Waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sahir." Dan mereka berkata sekiranya dahulu kami mendengarkan atau menggunakan akal kami, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka. Coba perhatikan penyesalan mereka. Mereka nyalahin dua hal. Gagal mendengarkan, nasma'u, yaitu nerima input data. Dan gagal menggunakan akal, naklilu, yaitu memproses data itu. Ini nunjukin kalau dalam pandangan Al-Quran, iman itu bukan lompatan buta, tapi sebuah kesimpulan logis.
Jadi punya data aja nggak cukup kalau nggak diproses. Itu menarik sekali. Jadi informasi dan logika itu harus satu paket. Tapi ada lagi nih fenomena lain. Orang yang logikanya jalan, argumennya lurus, tapi pesannya itu kayak mental. Nggak masuk ke hati. Cuma sampai di kepala. Nah itu apa lagi namanya? Anda baru aja ngegambarin level yang lebih dalam lagi. Layaf kohun, ketidakpahaman mendalam. Ini bukan lagi soal prosesor logika di otak, tapi soal daya serap di hati. Kata fikih itu lebih dari sekedar tahu atau ilmu. Fikih itu pemahaman yang meresap tuh batin, yang mengubah cara pandang. Oh, jadi beda ya antara tahu sama paham. Bisa kasih contoh bedanya ilm dan fik? Tentu, Anda bisa punya ilmu tentang puisi. Tahu siapa penyairnya, tahun berapa dibuat, aturannya gimana. Tapi belum tentu Anda punya fikih soal puisi itu. Belum tentu bisa merasakan keindahannya, kesedihannya. Nah, la yafqahun itu kondisi ketika seseorang cuma punya ilmu tentang agama. Dia tahu ayatnya, tahu hadisnya, tapi pesannya nggak pernah meresap dan mengubah hatinya. Al-Quran sering bilang hatinya itu terkunci. Dan Al-Quran secara spesifik nunjuk hati sebagai lokasi kegagalannya ya? Sangat eksplisit. Di surat Al-A'raf ayat 179, ada gambaran tentang sekelompok makhluk yang seolah digiring ke neraka. Karakteristik mereka itu dijelaskan gini, walahum kulubun la yafqahuna biha. Artinya, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami. Jadi langsung ditunjuk hardware yang bermasalah. Hati, kulub, yang tidak dipakai buat memahami secara mendalam, yafqahun. Masalahnya bukan di telinga atau otak, tapi di terminal akhirnya. Oke, jadi kita udah bahas persepsi, logika, sama pemahaman batin. Sekarang kita geser sedikit ke perilaku. Ada istilah al-jahilun. Nah, ini kan sering banget diterjemahin jadi orang-orang bodoh. Tapi bukannya jahiliyah itu zaman kebodohan sebelum Islam, kayak lebih soal kurangnya ilmu pengetahuan. Gimana nyambunginnya dengan kebodohan sikap? Nah ini pertanyaan penting banget karena sering banget salah kaprah. Dalam konteks Al-Quran, jahil atau jahiliyah itu jarang sekali merujuk ke kebodohan intelektual. Justru, ini lebih sering menunjuk ke sebuah sikap. Perilaku yang nggak terkendali, gegabah, didasari emosi, arogansi, yang nolak argumen jelas. Jadi, soal karakter, bukan kapasitas otak. Seseorang bisa aja profesor, tapi kalau dia ngerespon kritik dengan marah-marah, saat itu dia bersikap jahil. Itu esensinya, kebodohan dalam tindakan. Contoh klasiknya itu di dialog Nabi Musa sama kaumnya, di surah Al-Baqarah ayat 67. Waktu Musa nyampein perintah Tuhan buat nyembeli sapi, mereka malah nuduh Musa bercanda. Jawaban Musa itu menohok banget. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Artinya, dia menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Perhatikan deh, Musa nggak bilang aku serius. Dia bilang bahwa menjadikan perintah Tuhan bahan olok-olok itu tindakan jahiliyah. Sebuah kebodohan sikap. Ini relevan banget sama zaman sekarang ya, di mana orang sering ngerespon pakai emosi, bukan data. Oke, ini bikin saya mikir. Gimana kalau orangnya tuh tahu, logikanya jalan, hatinya mungkin nggak sepenuhnya terkunci, tapi ya cuek aja, sibuk sama yang lain, itu masuk mana? Nah, itu kita masuk ke sebuah penyakit spiritual yang umum banget. Gofilun, orang-orang yang lalai atau lengah. Goflah atau kelalaian itu kondisi di mana kesadaran seseorang teralihkan. Mereka tahu ada tujuan hidup yang lebih besar, tahu ada kematian, tapi perhatiannya kesedot sama urusan duniawi karir, hiburan, media sosial. Jadi ini kayak kelalaian karena distraksi, kita semua tahu apa yang penting, tapi notifikasi di ponsel atau deadline kerjaan seolah narik kita terus. Persis, Anda nangkap esensinya. Ghaflah itu kebodohan yang lahir dari pengabaian. Ibaratnya penjaga benteng, tapi dia malah asyik main game di ponselnya. Dia nggak jahat, cuma lalai, tapi kelalaian itu bisa fatal. Al-Quran nyebutin di surah Yunus ayat 92, setelah cerita jasad Firaun diselamatkan, ayatnya ditutup dengan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kami. Tanda-tandanya ada di mana-mana. Tapi karena kita ghafil, karena fokus kita kemana-mana, semua tanda itu jadi nggak terlihat. Kayak noise aja. Dari kelalaian ini, kayaknya kita sampai di ujung spektrum ya, titik paling akhir dan paling parah, kondisi yang disebut a'ma, buta.
Ini puncaknya, kan? Titik di mana semua input, penglihatan, pendengaran, udah nggak ada gunanya lagi. Ya, ini tingkatan akhir yang paling berbahaya. Al-Quran itu bikin perbedaan yang tegas banget antara buta fisik sama buta hati. Dan dalam pandangannya, buta hatilah kebutaan yang sesungguhnya. Karena itu, menutup total akses ke petunjuk. Ada ayat yang secara spesifik menegaskan ini, kan? Yang misahin buta mata dan buta hati. Ada, dan ayat ini kayak vonis. Kuat banget. Di surah Al-Hajj ayat 46. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَلِ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Kalimat yang tajam sekali. Jadi kebutaan sejati itu di dalam ya, bukan di luar. Betul. Ini terminal akhir dari perjalanan kebodohan, yang bisa berawal dari sekedar layasyurun, numpuk jadi layakilun, mengeras jadi layafkahun, diperparah jahiliyah dan goflah, sampai akhirnya buta total. Oke, ini semua kan kondisi internal. Tapi gimana dengan orang yang secara eksternal kelihatannya pinter? Dia punya banyak buku, hafal banyak dalil, gelarnya panjang, tapi kok perilakunya nggak mencerminkan ilmunya sama sekali? Dia tetap kejebak di salah satu spektrum ini. Apa Al-Quran nyinggung ini? Tentu saja. Dan, wah, ini mungkin kritik yang paling pedas dari semuanya. Karena ini ditujukan justru buat mereka yang punya akses informasi. Al-Quran ngasih sebuah metafora yang luar biasa tajam di surah Al-Jumu'ah ayat 5. Dikatakan di situ, "Mathalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Ngeri sekali perumpamaannya ya. Sangat ngeri. Coba kita bedah. Seekor keledai, di punggungnya ada tumpukan kitab ilmu paling berharga. Apakah keledainya jadi lebih bijaksana? Enggak. Apa yang dia rasakan dari kitab itu? Cuma bebannya, beratnya. Kitab itu nggak jadi petunjuk, cuma jadi muatan fisik. Ini gambaran buat siapapun yang ngoleksi ilmu kitab, suci, buku filsafat, data science, tapi ilmu itu nggak mengubah cara dia mikir, nggak meresap ke hatinya, nggak kelihatan di sikapnya. Ilmunya cuma jadi aksesori. Atau bahkan beban. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Dari penelusuran kita barusan, jelas ya, kebodohan dalam Al-Quran itu bukan label hitam putih. Ini spektrum kondisi batin yang kompleks. Dari sekedar tidak sadar, tidak logis, nggak paham, gegabah, lalai, sampai akhirnya buta spiritual. Dan yang paling menohok, punya akses ke kitab pun bukan jaminan kita bebas dari spektrum ini. Tepat. Dan ini mungkin, ya, ini membawa kita ke refleksi terakhir ya. Kalau Al-Quran memaparkan spektrum ini dengan begitu rinci, tujuannya mungkin bukan buat jadi alat kita melabeli orang lain, oh dia itu jahil, atau dia itu gofil. Mungkin tujuan utamanya adalah sebagai cermin. Cermin buat kita lihat kondisi internal kita sendiri. Sebuah cermin. Sebagai penutup, mungkin ada sebuah pikiran yang bisa Anda bawa pulang. Pertanyaan yang perlu kita ajukan ke diri sendiri mungkin bukanlah, apakah saya tahu? Pertanyaan yang lebih penting adalah, di tingkat manakah pengetahuan saya berada? Apakah pengetahuan saya cuma sebatas informasi yang dampaknya nggak saya sadari? Apa sudah naik ke level menghubungkan titik-titik secara logis? Atau sudah meresap jadi pemahaman batin yang mengubah cara saya melihat dunia? Atau jangan-jangan, semua buku yang kita baca, semua diskusi yang kita ikuti, hanya jadi tumpukan kitab tak bermakna di punggung kita?